Halo, perkenalkan nama saya Winnie Rosalia dari Universitas Internasional Batam, Fakultas Ilmu Hukum dengan nomor MPM 1851072. Hari ini saya akan menjelaskan tentang prosedur dan tata cara beracara di pengadilan agama. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas prosedur dan tata cara beracara di pengadilan agama, apa sih pengadilan agama itu sendiri? Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama, yang dimana berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan agama itu juga dibentuk dengan keputusan presiden. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Batam. Yang pertama kali itu pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan, atau biasa kita sebut dengan blanko gugatan atau blanko permohonan. Yang kedua itu pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dengan menyerahkan surat gugatan atau surat permohonan. Minimal itu 2 rangkap ya. Terus untuk surat gugatan itu ditambah sejumlah tergugat. Kemudian yang ketiga itu petugas meja pertama, dia dapat memberikan penjelasan apa yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. Kemudian ia menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar atau biasa disingkat SKUM. Terus besar panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Di mana ini didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, selanjutnya petugas meja pertama itu menyerahkan kembali surat gugatan atau surat permohonan kepada pihak yang berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dalam rangkap 3. Terus pihak yang berperkara ini menyerahkan ke pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayarnya. Kemudian pemegang kas ini menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak yang berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Kemudian pihak berperkara ini datang ke loket layanan bank yang sudah ditunjuk atau bekerjasama dengan pengadilan agama yang dituju. Terus ia akan melakukan pengisian data ke dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar seperti nomor urut, besar biaya penyetorannya. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Kemudian setelah pihak bank menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara ini menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. Selanjutnya itu pemegang kas setelah meneliti slip bank yang diserahkan kembali ke serahkan dia kemudian mengembalikan kepada pihak yang berperkara. Terus pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama surat kuasa untuk membayar serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Setelah dari pemegang kas atau kasir, kemudian pihak berperkara menyerahkan ke petugas meja kedua surat gugatan atau surat permohonannya sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindakan pertama surat kuasa untuk membayar. Kemudian petugas meja kedua itu mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Kemudian petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Nah, bagi pihak yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo. Apa sih prodeo itu? Prodeo itu adalah secara cuma-cuma dan ketidakmampuan mereka itu harus dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh camat. Bagi yang tidak mampu itu, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp0 dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar didasarkan pada pasal 200
73 sampai 281 RBG. Nah, selanjutnya perkara yang sudah didaftarkan di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat, pemohon atau tergugat dan termohon itu dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang tersebut sampai kepada pihak yang bersangkutan. Dan itu langsung disampaikan ke alamat penggugat, pemohon, dan tergugat atau termohon, di mana seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau surat permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka pemanggilan disampaikan oleh melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, maka segera mendaftarkan diri ke piket meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara beracara di pengadilan agama. Sebelum melakukan pembacaan surat gugatan oleh penggugat, maka hakim akan melakukan upaya perdamaian di mana ini adalah kewajiban hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan, maka akan dilanjutkan dengan mediasi. Dan kedua belah pihak itu bebas menentukan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara dianggap selesai. Apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka akan dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Yang kedua, apabila ini tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara kalau untuk perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat diajukan ke pengadilan agama, itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu seorang majelis hakim. Dan kemudian diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawabannya. Pihak penggugat itu punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban tergugat. Di sini setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat itu diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat itu dapat dilakukan secara tertulis atau maupun lisan. Terus pada tahap ini tergugat juga dapat melakukan pengajuan eksepsi atau tangkisan atau rekompensi, yaitu gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Selanjutnya itu ada replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan memberikan jawaban atau bantahan terhadap tergugat. Setelah itu duplik tergugat. Di sini itu setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka ini dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian.
Terus pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk sama-sama mengajukan bukti, baik surat maupun saksi secara bergantian. Kemudian yang habis itu ada kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan maupun tertulis. Kemudian selanjutnya itu ada musyawarah majelis hakim. Di sini rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim ini menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis atau secara lisan. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka akan diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. Kemudian yang terakhir itu putusan hakim. Setelah melakukan musyawarah majelis hakim sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat maupun tergugat berhak untuk melakukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. Apabila penggugat maupun tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan tersebut, maka jurusita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Nah, setelah putusan hakim dibacakan, bagi perkara cerai talak masih ada sidang lanjutannya, yaitu sidang pengucapan ikrar talak. Dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kemudian pihak yang berperkara akan dipanggil lagi ke alamat yang sama untuk menghadiri sidang tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai prosedur dan tata cara beracara di Pengadilan Agama. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari video saya. Terima kasih. Bye.